Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Mr. Wahid. Together with Mr. Wahid to discuss various kinds of problems in studying English. Oke, pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simple future tense. Bagaimana definisinya? How I can define the definition of simple future tense and how we can use this future tense. Uh, you can follow this explanation until the end. Kamu bisa mengikuti penjelasan ini sampai akhir supaya mendapatkan penjelasan yang menyeluruh, yang utuh tentang simple future tense. Oke, next slide. Tenses in summary. Jadi, setiap saya menjelaskan tentang tenses, selalu saya ingatkan bahwa tenses itu secara garis makronya atau garis besarnya itu ada 16 tenses. Dan tenses itu seperti ini, dia dipengaruhi oleh sifat dan waktu. Sifatnya ada 4, simple, progressive, perfect, perfect progressive, dan juga waktunya ada present, past, future, past future. Di masing-masing sifat dan waktu itu bisa disusun dalam tabel seperti di dalam layar ini, sehingga ketika sifatnya simple ketemu dengan waktunya future, dia akan ketemu pada titik yang ini membentuk tenses baru namanya simple future. Nah, simple future itu rumus dasarnya atau core-nya itu adalah subjek, ada modal auxiliary atau kata bantu modal, yaitu will atau shall, plus verb 1. Oke, ini perlu diingat bahwa kata kerja setelah modal auxiliary selalu verb 1. Adapun ketika modal auxiliary itu diikuti dengan to be, maka setelah modal auxiliary itu langsung be, tidak ada am, is, are, atau was seperti tidak ada. Setelah modal to be itu selalu be, will be, would be, seperti itu. Nah, ini adalah simple present. Tapi dalam simple future, itu menggunakan will atau shall. Oke, next. Defining simple future. What simple future is? I will explain it as short as possible. Okay? Simple future tense is form of tense which is used to show or to state or to ask event will happen in the future. Jadi sederhananya itu, simple future tense itu adalah bentuk tenses atau bentuk tense, bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi ini kejadiannya belum terjadi kejadiannya. Nah, ya, kejadiannya belum terjadi sehingga kamu ingin menceritakan kejadian yang belum terjadi itu kepada orang lain. Nah, itu menggunakan simple future. Dan simple future ini termasuk tenses yang sangat penting karena ini digunakan untuk pembicaraan sehari-hari atau omongan sehari-hari. Kita bisa menggunakan simple future, simple present, simple past. Itu adalah tenses yang sangat penting yang bisa digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Okay. The simple way to analyze is by recognizing the pattern of will plus verb 1. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah modal verb 1. Nah, itu di sini itu menganalisanya. Berarti kalau ada will kok diikuti dengan verb 1 berarti itu adalah simple future. Oke. Okay? Next. Nah, look at the diagram or the picture. Ini digunakan untuk menunjukkan kapan sih kegiatannya itu, aktivitasnya itu kapan, atau eventnya itu kapan. Nah, ini. Kita berada di sini, present. Ada di tengah ini. Ada di garis tengah ini. Kita berdiri di sini. Semakin ke belakang itu namanya past. Semakin ke depan namanya future. Nah, kejadian yang kita ceritakan itu ada di momen rentang yang ini. Tapi kejadiannya pastinya itu kapan, titiknya kapan itu tidak menjadi penting. Yang penting itu kejadiannya belum terjadi dan akan terjadi. Nah, itu kita menggunakan simple future. Okay, adverb of time used in this tense like soon, immediately, later, as soon as possible, tonight, this afternoon, this evening, tomorrow, the day after tomorrow, next week, etc. Jadi keterangan waktu yang digunakan itu bisa menggunakan soon, segera mungkin, soon, immediately, ya segera akan dilaksanakan, later pada waktu yang akan datang, as soon as possible, sesegera mungkin, tonight malam ini,
This afternoon, malam ini juga. Afternoon itu malam yang awal. Jadi this this afternoon, I'm sorry, this afternoon, sore ini. This evening, malam ini, malam yang awal itu this evening. Tomorrow, besok. The day after tomorrow, besok lusa. Next week, minggu depan. Bisa next year, bisa next month, dan seterusnya. Adverb of time used in simple future tense. Oke, saya kira ini mudah. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang pattern of simple future tense, pola dari simple future tense. Di sini ada pola positif, negatif, interrogatif di kalimat verbal. Kembali saya ingatkan bahwa kalau kita membahas tentang tenses, selalu saya akan bawa Anda untuk memahami verbal sentence dan nominal sentence. Di dalam verbal sentence, fokusnya kepada verb-nya. Verb-nya ada kegiatannya, ada aktivitasnya. Sementara di nominal sentence, verb-nya itu tidak memiliki aktivitas. Verb-nya nanti hanya sebagai penghubung atau linking verb. Nah, begitu. Okay, I think it is easy to differentiate between verbal sentence and nominal sentence. Sangat mudah untuk membedakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, yang pertama ini yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan kalimat verbal. Nah, di kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk subjeknya, ini semua subjek itu tidak ada perbedaan. Jadi, semua subjek tidak ada perbedaan. Polanya atau pattern seperti ini. Jadi, ada subjek, semua subjek ini, I, you, we, they, he, she, it, singular noun, plural noun ini, kemudian diikuti dengan will atau shall, diikuti dengan verb 1. Jadi, setelah will atau shall, verb 1 murni, tidak ada verb 2, tidak ada to verb, to infinitive, tidak ada verb 3 juga tidak. Jadi setelah modal ini, setelah will atau shall ini diikuti verb 1, itu untuk simple future tense. Oke. Di dalam kalimat negatif setelah will atau shall diikuti not. Di kalimat interrogatif yes no question-nya will atau shall ditaruh di luar, diikuti dengan subjek, kemudian diikuti verb 1. Oke, saya kira ini cukup mudah. Kemudian patternnya seperti ini. Saya punya contoh seperti ini. Jadi wake up. Saya pakai wake up, verb 1 murni. I will wake up early tomorrow. Saya akan bangun pagi-pagi besok. Atau bangun lebih awal besok. Karena waktunya besok ini belum terjadi. Sehingga ini adalah tense yang dipakai adalah simple future. Menggunakan will. Will diikuti verb 1. Wake up. Tanpa ada SES, tidak ada verb 2. Ini verb 1 murni. I will wake up early tomorrow. Negatifnya menjadi I will not wake up early tomorrow. Interrogatifnya, will I wake up early tomorrow? Yes, you will. No, you will not. Nah, ini polanya sangat mudah. Saya hanya membuat contoh satu ini, kemudian Anda bisa mengembangkannya dengan mengganti verb-nya, atau wake up ini bisa diganti kata kerja yang lain. Kemudian Anda juga bisa mengganti-ganti subjeknya, bisa subjek I, you, we, they, he, she, it, singular noun, plural noun. Nah, itu untuk melatih atau drill. Kita bisa melakukan drilling setiap hari dengan memainkan kata yang bisa diganti-ganti seperti subjek atau verb-nya seperti itu. Okay, I think it is very easy to understand about the simple future tense. Next. Nah, kemudian di sini polanya adalah pola nominal sentence. Tadi pola verbal sentence, sekarang yang nominal sentence. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa nominal sentence itu kata kerjanya tidak ada, verb-nya tidak ada kegiatannya, dia hanya sebagai penghubung subjek dengan komplementnya, pelengkapnya. Subjeknya di sini ada I, you, we, they, he, she, it, singular noun. Kemudian polanya tetap ada will atau shall, kemudian diikuti be. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa to be setelah modal atau setelah will itu tidak ada am, is, are, was, were, tidak ada, tapi langsung be. Jadi di sini subject plus will be plus complement. Complement seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa complement itu pelengkap. Ini bisa diganti dengan nama orang, bisa diganti dengan benda, adjektif bisa diisi dengan adjektif, benda, noun, adverb of place, adverb of time. Itu bisa mengisi tempat di complement ini atau pelengkap ini. Oke, subject, will be, complement. Kemudian negatifnya setelah will dikasih not, will not be complement. Will subject be complement. Okay, next example. I will be a teacher next year. I will be a teacher next year.
Saya akan menjadi seorang guru tahun depan. I will not be a teacher next year. Saya tidak akan menjadi seorang guru tahun depan. Will I be a teacher next year? Apakah aku menjadi seorang guru tahun depan? Atau akankah aku menjadi seorang guru tahun depan? Jadi ini kejadiannya belum terjadi, tetapi di sini verbnya tidak ada kegiatannya. Dia hanya menunjukkan hubungannya subjek dengan komplementnya. Jadi subjeknya ini mau menjadi seorang guru gitu di tahun depan. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang notes catatannya bahwa complement bisa diisi dengan adjectives, adverb of place, adverb of time, dan noun. Dan di sini a teacher ini saya memasukkan kata benda di sini a teacher. Saya akan menjadi seorang guru tahun depan. Jika Anda ingin mengetahui penjelasan lebih jelas, lebih detail terkait adjektif, adverb of place, adverb of time, dan noun, Anda bisa melihat video saya di channel saya, Ruang Belajar Mr. Wahid. Bisa Anda pahami atau resapi penjelasan tentang adjektif, adverb, bisa juga verb, dan seterusnya. Oke, ini di sini a teacher adalah termasuk noun, common noun, kata benda umum, a teacher gitu. I will not be a teacher. Saya tidak akan menjadi seorang guru tahun depan. Jadi ini. Okay, I think that's all for this explanation. Exercise, you can do this exercise by yourself, simple future. And thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.